Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Ibu Ririn Khairanisa. Beliau merupakan guru di SD 2 Banjarsari yang akan diobservasi. Assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rini, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah Bu, kabar juga saya juga baik. Bu Ririn, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Ya, sebelumnya mungkin nanti ada beberapa pertanyaannya yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan praobservasi yang akan nanti kita laksanakan ya Bu. Nah nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu Ririn laksanakan di dalam kelasnya. Tujuan dari pelaksanaan observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi ya Bu jalannya proses pembelajaran yang Ibu laksanakan nanti di dalam kelas. Kemudian untuk kenapa kita akan melaksanakan praobservasi ini, tidak lain untuk mengetahui atau menjadikan persiapan mungkin ya untuk Bu Ririn agar lebih percaya diri atau untuk menyiapkan proses pembelajaran nanti itu bisa lebih optimal ya untuk pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas sehingga pembelajaran lebih baik ya Bu. Mungkin ada pertanyaan tadi beberapa terkait dengan observasi nanti ya Bu. Boleh Bu? Nah, mungkin untuk yang pertama, mungkin tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti itu apa Bu? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, ada 2 tujuan pembelajaran, yaitu dengan mengamati gambar pada slide PowerPoint, diharapkan peserta didik dapat mengetahui sikap yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dengan benar. Dan yang keduanya, dengan mengamati gambar pada tayangan slide PowerPoint, diharapkan siswa itu dapat mengaplikasikan sikap yang sesuai dengan dasar-dasar nilai Pancasila dengan benar. Seperti itu. Jadi ada tujuan pembelajaran itu 2 ya Bu. Nanti anak-anak dengan mengamati gambar di PowerPoint dapat mengetahui nilai-nilai sikap yang terkandung dalam dasar Pancasila. Kemudian anak-anak juga bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari. Baik Bu. Nah untuk area pengembangannya Bu, apa area pengembangan yang ingin Ibu capai untuk pembelajaran nanti? Untuk area pengembangannya, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Jadi ada 2 area pengembangan yang ingin dicapai, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Bu, kemudian bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti ya terkait dengan proses pembelajaran nanti, apakah bagaimana strategi pembelajarannya, kemudian mungkin model pembelajarannya dan atau metode pembelajarannya. Strategi pembelajaran yang saya akan laksanakan nanti yaitu dengan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid dan diintegrasikan melalui pembelajaran sosial emosional. Dan nantinya anak-anak akan dibagi kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian model pembelajarannya saya menerapkan model pembelajaran tatap muka cooperative learning dan problem solving. Sedangkan untuk metode pembelajarannya saya akan menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Baik. Jadi nanti Ibu akan melaksanakan pembelajaran di mana strategi yang pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional tentunya ya Bu. Kemudian dengan menggunakan model pembelajaran tatap muka dan cooperative learning ya Bu. Kemudian untuk problem solving dan juga metode diskusi kelompok tadi yang Ibu akan laksanakan dengan
Nah, kemudian Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan nanti selama pembelajaran di kelas Bu? Untuk media pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti yaitu dengan media pembelajaran yang bervariasi seperti menggunakan video itu slide PowerPoint, terus temapan sikap, LKPD, dan menggunakan laptop pasti. Bagus ya, persiapannya sepertinya sudah matang ya Bu untuk pelaksanaan observasi nanti. Nah, lalu Bu, kira-kira kapan akan dilaksanakan pembelajarannya Bu? Mungkin besok hari Senin ya Bu, untuk jam pembelajarannya nanti dilihat dulu. Mungkin jam pertama kalau nggak ada halangan. Oke, baik ya Bu. Mungkin nanti saya pada hari Senin, kalau tidak berubah jam pertama ya, disesuaikan dengan situasi ya. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk melihat bagaimana jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Kemudian saya akan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan observasi. Nah, mungkin setelah observasi nanti juga akan ada percakapan pasca observasi ya Bu. Nah, insya Allah nanti akan dihadiri juga oleh Ibu pengajar praktik ya, Ibu Tiki sebagai pengajar praktik CGT Angkatan 9. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bu. Mudah-mudahan nanti pelaksanaannya lancar ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, aku harapkan kalian semua selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Semangat pagi, pagi luar biasa. Baik, sebelum kita belajar, lihat meja dan kursinya sudah rapi dan beres. Kita berdoa dimulai dan dipimpin oleh Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Dengan mengamati gambar pada tayangan slide PowerPoint, siswa mampu mengetahui sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila
Iya. Terus yang kedua ini gambar apa? Ih, hebat. Berdoa sebelum makan dan sesudah makan ya. Itu harus supaya yang apa yang kita makan itu berkah ya. Amin. Terus gambar yang ketiga. Ini apa? Ya, alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Tuhan ya, apa yang telah beliau berikan kepada kita semua, yang telah Allah berikan kepada kita semua. Terus selanjutnya, apa itu bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa lambangnya? Hebat. Rantai. Contoh singkatnya apa saja sih? Teman apa? Jatuh karena itu ada pisangnya. Berarti teman itu harus kita tolong. Benar sekali. Terus contoh yang kedua. Membereskan tempat tidur. Siapa yang suka membereskan tempat tidur? Nah, iya kita harus membereskan tempat tidur. Yang ketiga ini gambar apa? Iya, sekolah tuh. Kayak ibu kalau lagi menilai kalian harus ngantri ke belakang. Itu berarti mengantri dengan apa? Dengan tertib. Benar sekali sebutnya. Ada yang lain lagi sekarang silakan coba ditulis ke depan. Namanya apa? Ya, ayo. Ibu kan udah dijelaskan ya tadi contoh penerapan sikap sila ke-1 sampai dengan sila ke-5. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, ibu akan memberi kalian lembar kerja peserta didik. Setiap kelompok ibu kasih kalian satu orang. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan, salah satu kelompok dari kalian menjelaskan hasil diskusi di depan kelas. Ya, siap? Iya. Sekarang kursinya boleh disatukan. Sejak kelompok disatukan. Yang belakang bisa maju ke depan. Oh,
lain waktu lagi kita barengan bersama satu orang ke depan untuk mencobanya. Sekarang perwakilan aja ya dari kelompok ini. Siapa yang mau maju ke depan? Laura. Coba. Ambil contoh sikapnya, terus yang sesuainya silakan. Ayo bebas. Apa bebas ini? Bebas yang tahu. Yang lain lihat. Nah, itu termasuk sila keberapa baca ini? Ini apa? Hema termasuk sila keberapa? Sila kelima benar apa tidak? Benar, tepuk tangan untuk Tera. 1. Tepuk tangannya mana? Nah, terus kelompok ini siapa yang mau ikut? Adiba ya? Adiba. Ya, Adiba. Mau Adiba? Mau yang mana pilih? Bebas. Nanti kita masukkan. Yang mana yang bisa kita masukkan? Ya, baca dulu, baca itu apa? Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agamanya sila keberapa? Silakan 1 benar apa tidak? Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kan ini berdiferensiasi. Sama aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Dini Sri Mulyani, calon guru penggerak angkatan 9 dan SDN 2 Banjarsari Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan pasca observasi ini, saya ditemani oleh Ibu Rini Hairunisa selaku guru yang diobservasi pada supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Ibu Titi Purwasari sebagai pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Ciamis. Assalamualaikum Ibu Titi, assalamualaikum Ibu Ridin. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, baiklah, pada percakapan pasca observasi ini tujuannya yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Ibu laksanakan kemarin. Pada kesempatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan seperti yang ini saya ajukan kepada Ibu Ridin, yang mungkin nanti Ibu Titi berkenan untuk memberikan sebaliknya ya pada akhir percakapan observasi ini. Baik, bisa dimulai Bu Ridin. Bu Ridin, bagaimana nih terkait dengan perasaan Ibu kemarin setelah dilaksanakan observasi? Walaupun sebenarnya pembelajaran tidak biasa dilaksanakan, tapi kalau kita perhatikan orang lain itu perasaan duduk dan tegang masih selalu dirasakan. Tapi alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Alhamdulillah Ibu, kemarin pembelajaran sudah berjalan dengan lancar. Kemudian untuk area pengembangan yang sudah Ibu lakukan kemarin itu bisa diceritakan kembali. Untuk tahapan yang saya lakukan adalah membuat perangkat ajar atau pembelajaran, menyiapkan media pembelajaran, dan untuk area pengembangannya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Untuk pembelajaran berdiferensiasi ditujukan untuk terpenuhinya kebutuhan belajar murid seperti kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid.
Dan sedangkan untuk area pengembangan sosial emosional, terciptanya lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, untuk meningkatkan kompetensi akademik dan KSE murid. Jadi ada dua area pengembangan ya Bu ya yang dikembangkan di dalam proses pembelajaran tadi, yaitu pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, lalu sejauh mana area pengembangan tersebut sudahkah berhasil atau belum Bu menurut Ibu? Kalau menurut saya mungkin alhamdulillah sudah baik ya Bu, tetapi mungkin masih ada beberapa kekurangan yang pastinya harus diperbaiki. Nah, tadi Ibu menyebutkan ada kekurangan ya. Bagaimana kekurangan yang menurut Ibu itu kekurangannya di mana? Kemudian bagaimana cara Ibu atau langkah Ibu ke depannya untuk menanggulangi kekurangan tersebut? Kekurangan atau hambatan yang sudah saya laksanakan dalam proses pembelajaran, mungkin jadi murid itu terlalu banyak, masih ada yang pasif atau kurang aktif dalam proses diskusi pembelajaran. Yang pastinya guru ini berperan aktif supaya bisa manage kelas supaya tetap kondusif. Apalagi saya ya Bu mengajarnya di kelas bawah, dan pastinya anak itu kurang berkonsentrasinya, itu nggak bisa lama-lama, misalnya gaduh atau mengganggu penonton. Jadi menurut Ibu kekurangan saat atau kendala ya, artinya kendala yang Ibu alami saat pembelajaran kemarin, anak sulit untuk konsentrasi mungkin ya. Kemudian tadi ada anak yang tidak bisa lama-lama dan tidak aktif dalam berdiskusi ya. Nah, lalu bagaimana Bu menurut Ibu tadi hambatan ada murid yang masih pasif ya dalam berdiskusi, kemudian murid susah untuk berlama-lama berkonsentrasi ya, terutama tadi di kelas bawah. Apakah Ibu punya cara untuk kedepannya mungkin memperbaiki kendala tersebut? Hambatan terjadi yang mungkin tadi kan anak masih ada yang kurang aktif. Kedepannya mungkin saya akan membuat kelompok kecil, terus yang pembelajaran yang pastinya saya akan membagi anak menjadi kelompok kecil yang disesuaikan berdasarkan minat dan bakatnya. Kemudian saya akan membagi anak tersebut sesuai dengan gaya belajarnya, seperti anak yang gaya belajarnya bisa audio, visual, dan kinestetik, yang diharapkan murid itu dapat belajar dengan nyaman. Jadi Ibu akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan minat anak ya, sesuai gaya belajarnya ya, visual, auditori, dan kinestetik dengan membagi kelompok-kelompok kecil. Mudah-mudahan ya Bu, dengan rencana yang Ibu akan laksanakan nanti bisa memberikan prospek yang lebih baik ya dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya. Saya tidak sabar ya, saya tunggu kabar dari Ibu. Kira-kira kapan Bu Ibu akan melaksanakan rencana yang Ibu sebutkan tadi? Untuk waktunya saya belum bisa menentukan ya Bu, tapi insya Allah tidak akan lama-lama. Nanti lihat dulu situasi dan kondisi untuk pembelajaran ini. Alhamdulillah ya Bu, terima kasih Ibu dengan rangkaian di diskusi akademik ini, mulai dari observasi, dan pasca observasi. Saya tidak sabar lagi menunggu kabar baik dari Ibu terkait dengan rencana yang akan Ibu lakukan. Sekali lagi terima kasih. Mungkin untuk kesempatan untuk umpan balik ya, mungkin berkenan kepada Ibu Titi sebagai pengacara. Terima kasih Bu Reni atas kesempatannya. Saya di sini akan menyampaikan dari percakapan yang saya dengar tadi antara Ibu ini dan Ibu. Saya sudah bisa melihat dari percakapan Ibu ini sudah ada 7 percakapan yang sudah disampaikan. Terus pertanyaan yang diberikan itu sudah tidak bersifat menyeluruh. Kalau sudah disini dilihat dari pertanyaannya sudah bisa menggali konsep. Karena Ibu Reni sebagai dari pertanyaan yang menggali
mendengarkan apa yang coach sampaikan. Terus percakapannya juga sudah terarah menjadi komunikasi dua arah di sini. Terus di sini tindak lanjut yang konkret pun sudah dihasilkan dari percakapan sini kedepannya seperti apa dan bagaimana yang harus ditempuh oleh coach. Terus percakapan di sini sudah selesai karena terus diberi sebagai coach sudah bisa membantu di sini. Terima kasih Ibu Tikis yang sudah berkenan memberikan umpan balik terkait dengan percakapan pasca observasi ini. Sekali lagi terima kasih dengan rangkaian begitu panjang mulai dari observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan pasca observasi modul 2.3 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.